pembukaan di dalam perayaan di tingkat mondial atau tingkat universal, ini gereja seluas dunia yang dipimpin oleh Bapa Suci kita Paus Fransiskus. Pembukaan sudah dilakukan pada tanggal 24 Desember kemarin, tepatnya pada malam Natal. Sementara di tingkat keuskupan di seluruh dunia, pembukaan dilaksanakan sore hari ini. Juga kalau di Keuskupan Agung Semarang itu dikenal adanya ko-katedral, yakni 5 gereja yang menjadi pusat kefikepan. Maka gereja Santa Regina yang ada di Purbowardayan itu adalah gereja ko-katedral yang ada di wilayah Surakarta. Sementara kalau di DIY, gereja yang disebut ko-katedral adalah gereja Pringwulung yang ada di Condong Catur. Sedangkan di Ignatius Magelang itu ada di alun-alun gereja Paroki Ignatius. Sore hari ini dilaksanakan pembukaan. Sementara baru di katedral sendiri akan dilaksanakan puncaknya pada hari besok pukul 8. Saya sudah meminta izin untuk keempat perayaan Ekaristi dilaksanakan katekese dan doa untuk tahun Yubel. Nah, saya tidak akan mengurai mengenai logo yang panjenengan persani dengan gambar di dalam lingkaran Yubileum 2025 Pesiarah Pengharapan. Saya tidak akan mengurai itu, tetapi saya akan langsung menyampaikan catatan-catatan yang disampaikan oleh keuskupan. Yubileum berasal dari kata yobel. Yobel adalah nama alat musik yang berasal dari tanduk domba jantan dan digunakan untuk mengumumkan hari penebusan dosa yang dikenal dalam bahasa Ibrani Yom Kippur. Tahun Yobel terdiri dari penghapusan hutang, pengembalian tanah yang disalahgunakan, dan masa istirahat untuk ladang agar kembali subur. Tahun Yobel dimaksudkan sebagai waktu untuk membangun kembali hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Nah, pada tahun 1300, Paus Bonifacius yang ke-8 menetapkan yubileum pertama. Jadi tahun Yobel itu baru ada sejak tahun 1300, itu di dalam gereja kita, yang juga dikenal sebagai tahun suci, karena ini adalah waktu di mana kekudusan Tuhan mengubah manusia. Frekuensi tahun Yubileum telah berubah dari waktu ke waktu. Pada awalnya dirayakan setiap 100 tahun sekali. Tetapi kemudian Paus Clemens ke-6 mengurangi jarak antara tahun suci menjadi 50 tahun. Dan pada tahun 1470 Paus Paulus kedua membuatnya setiap kelipatan 25 tahun. Maka kalau sekarang ini lalu ada tahun Yobel dengan angka 2025, maka yang dipakai adalah kelipatan 25. Pada tanggal 9 Mei 2024, Paus Fransiskus secara resmi mengumumkan tahun Yubileum 2025 di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Tahun 2025
Gereja Katolik masih melanjutkan perayaan itu dengan bulla spes non confundit, harapan tidak mengecewakan. Tahun jubileum akan dimulai pada Selasa 24 Desember, malam Natal sudah lewat, dan berakhir pada Selasa 6 Januari 2026. Ini secara mondial, secara universal. Di Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko menetapkan pembukaan tahun Yobel pada Minggu 29 Desember dan berakhir tanggal 28 Desember 2025 yang ditandai dengan Ekaristi dan pembukaan pintu gereja di Gereja Katedral dan Gereja Kevikepan atau yang dikenal dengan Ko-Katedral. Paus Fransiskus berharap agar di tahun jubileum ini seluruh umat dapat menghidupkan kembali harapan. Harapan tersebut didapat dengan perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus di dalam sabdanya. Saat kita melabuhkan harapan kita kepada Sang Sabda, harapan tersebut tidak akan mengecewakan kita. Salah satu ciri dari tahun Yobel adalah indulgensi. Itu nanti yang akan banyak ditanyakan. Indulgensi penuh. Paus Fransiskus memberikan penjelasan dengan sangat sederhana dan indah tentang indulgensi penuh. Indulgensi sebenarnya mengizinkan kita untuk menemukan betapa kerahiman Tuhan itu tidak terbatas. Pengampunan Tuhan tidak terbatas kepada semua orang berdosa. Dari hal ini, kita diajak untuk bertobat, berubah, dan memiliki pandangan yang murah hati. Kesalahan dan dosa memang harus mendapat silih, akan tetapi kita tidak boleh membenci pribadi tersebut. Kita diajak untuk tetap menghidupkan kembali harapan untuk pertobatan dan transformasi hidup. Oleh karena itu, umat diundang untuk melakukan sakramen pertobatan atau sakramen rekonsiliasi. Jadi di sepanjang tahun 2025, selain nanti ada perayaan tobat menjelang Paskah atau Prapaskah, dan perayaan tobat menjelang Natal atau Advent, juga disediakan kesempatan untuk merayakan tobat dalam konteks tahun Yobel ini. Tetapi kita yang wajar-wajar saja dalam arti ojo nggugah Romo jam 11 malam untuk perayaan sakramen tobat. Nanti kemudian ngomong, Romo jam 11 malam saya yakini itu pertobatan saya yang paling Yahud, maka tolong dilayani, janganlah. Paroki-paroki diharapkan memberikan kesempatan kepada umat untuk bisa menerima sakramen pertobatan atau rekonsiliasi. Memang sudah ada kesempatan sakramen tobat bagi umat pada masa Prapaskah dan Advent, akan tetapi adalah baik jika disediakan satu waktu di luar waktu tersebut sehingga tahun Yobel makin terasa di dalam kehidupan rohani umat yang rindu. Selain indulgensi, satu kekasan yang tidak boleh ditinggalkan adalah pesiarahan. Ziarah selalu dikaitkan dengan pencarian manusia akan makna hidup. Oleh karena itu, setiap pribadi diundang untuk merasakan oase spiritual dan buah pengharapan yang ditimba dari pesiarahan yang dilakukan. Nah, tahun Yobel 2025 baik juga kalau diisi dengan kegiatan pastoral untuk memperhatikan keluarga, maka nanti tahun 2025
ada gerakan dari Dewan Pastoral Paroki turun ke lingkungan dan pengurus lingkungan turun ke keluarga-keluarga. Juga memperhatikan tahanan. Nah, untungnya di Solo Baru tidak ada rumah tahanan yang ada di kota sana. Orang sakit, ya nanti kita akan banyak berkunjung ke orang sakit. Kaum muda, ya kaum muda, migran tidak ada, lansia banyak, dan miskin masih terasa. Sebagaimana yang tertuang dalam Bulla Spes Non Confundit yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Dengan demikian, Paus Fransiskus ingin menggemakan sapaan khusus untuk mereka di tahun Yubel ini, sehingga rahmat khas Yubileum mendatang, yaitu harapan, tetap menyala di hati mereka yang tidak memiliki pengharapan. Berkah dalam, kita akan mulai Ekaristi dan